Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Magnus Carlsen Otak Engine. Langkah super peringkat 1 dunia, hancurkan permainan Wesley So. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Champions Chess Tour Skilling Open babak final, hari pertama dan match pertama. Pertandingan ini berlangsung pada tanggal 30 November 2020, sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Nah, sebagai catatan, saat video ini dibuat, pertandingan baru selesai 30 menit yang lalu. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster nomor 1 dunia, yaitu Magnus Carlsen, menghadapi Grandmaster asal Amerika Serikat berperingkat 9 dunia, yaitu Wesley So. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Magnus Carlsen menggunakan catur buah putih dengan rating VD 2862, menghadapi Wesley So yang menggunakan catur buah hitam dengan rating VD 2770. Magnus Carlsen memulai permainan dengan pion D4, dibalas Wesley So dengan kuda F6. Ini adalah pembukaan Hindia ya. Pion C4, pion E6, kuda F3. Nah, ini masih dalam pembukaan Hindia, namun dalam variasi anti Nimzo Indian. Pion D5, kuda C3. Nah, walaupun awalnya adalah pembukaan Hindia, namun jika kita melihat struktur pion dan perwira yang sudah maju-maju ini, kita lihat ini adalah masuk dalam pembukaan Gambit Menteri ditolak, atau dalam bahasa kerennya adalah Queen's Gambit Decline, dengan variasi 3 kuda. Kita lanjutkan. Pion C5, pion C pukul D5, pion C pukul D4, menteri pukul pion di D4, pion E pukul D5, dan di sini Magnus Carlsen melakukan langkah paksaan dengan pion menuju E4, memaksa ya agar pion hitam pukul pion putih, dan sebelum kuda pukul pion maka ada langkah selipan dengan menteri pukul menteri dengan tempo skak ya di D8, raja pukul menteri, dan kuda menuju G5 mengincar pion lemah yang ada di petak F7 sekaligus. Jika raja hitam tidak berpindah, maka akan ada tempo skak benteng ya. Gajah E6 sebagai langkah antisipasi Wesley So, kuda pukul gajah, dan pion pukul kuda gajah C4 mengincar pion lemah hitam yang ada di petak E6. Di sini Wesley So membalas dengan raja menuju E7. Kita lihat sekilas ya, bahwa perwira-perwira dari Magnus Carlsen sudah mulai berkembang, sedangkan perwira dari Wesley So masih pasif. Kita lihat masih pada tempatnya masing-masing, sehingga dalam posisi seperti ini, kita dapat berargumen bahwa Magnus Carlsen sedikit lebih unggul ya. Kita lanjutkan. Langkah Magnus Carlsen selanjutnya adalah dengan rokade pendek, kuda B menuju D7, gajah E3, benteng C8 dengan tempo mengancam gajah putih petak terang, dan gajah putih petak terang tersebut pindah ke petak B3. Kuda C5 sangat agresif di sini ya. Wesley So ingin memakan gajah putih ini dan juga ingin membuat struktur pion putih menjadi tumpuk. Namun, karena Magnus Carlsen tidak ingin pion putihnya tumpuk, sehingga melakukan langkah gajah pukul kuda dengan tempo skak, benteng pukul gajah, benteng F menuju E1, pion G6, kuda pukul pion di E4, kuda pukul kuda di E4, dan benteng pukul kuda di E4. Kita lihat, baik gajah putih maupun benteng putih sama-sama menyerang 2 kali ya, pion lemah hitam yang ada di petak E6. Dan di sini, balasan hitam yang terbaik seperti yang dilakukan Wesley So dengan pion menuju E5, dan putih membalas dengan pion menuju F4.
karena pion hitam ini terkena pin, maka jelas ya pion hitam tidak dapat memukul pion putih. Oleh karena itu, balasan terbaik di posisi ini adalah gajah menuju G7. Benteng A menuju E1, kita lihat jelas ya, Magnus Carlsen sangat berambisi untuk memakan pion lemah hitam yang ada di petak E5, sehingga hitam hanya membalas dengan benteng menuju F8, pion F pukul E5, dan benteng menuju F5, pion E6, gajah pukul pion di petak B2, benteng menuju D1, dan di sini hitam membalas dengan benteng C7. Nah, di sini Tarigan Catur akan menampilkan analisa dari komentator dalam live streaming permainan ini, yaitu kedua komentatornya adalah Peter Leko dan Tania Sakdev. Nah, mereka menawarkan bahwa dalam situasi seperti ini ada langkah terbaik yang benar-benar menjadi winning solution bagi Magnus Carlsen, yaitu dengan langkah benteng skak di petak D7, ada paksaan ya, setelah benteng pukul benteng dan pion pukul benteng. Apabila raja pukul pion, maka ada gajah skak ya di E6 dengan tempo menggarpu raja dan benteng. Raja pindah, gajah pukul benteng, pion pukul gajah, dan benteng menuju petak F4. Dalam situasi seperti ini jelas Magnus Carlsen tak akan terbendung langkahnya untuk dapat meraih kemenangan. Dan kita kembali. Nah, dalam situasi seperti ini, apabila setelah pion pukul benteng dan raja pindah ke petak F6, sebenarnya posisi lebih aman. Namun, jika ada langkah benteng menuju E8 akan sangat bahaya. Dan di sini lebih baik dengan raja menuju petak D8 setelah benteng skak misalkan raja pukul pion, dan di sini situasinya masih jauh lebih baik. Kita kembali. Nah, setelah langkah benteng menuju C7 ini, ternyata balasan Magnus Carlsen adalah dengan pion menuju G4 dengan tempo mengancam benteng hitam. Namun langkah ini menurut analisa komputer juga langkah yang tidak kalah bagusnya dengan langkah yang ditawarkan oleh kedua komentator Chess24 tadi ya. Sehingga di sini Wesley So membalas dengan benteng menuju F8, raja G2, pion B5, benteng E2 dengan tempo mengancam gajah hitam, gajah C3, benteng mengancam gajah lagi, namun gajah sudah ada yang mengawal yaitu benteng hitam. Namun di sini gajah hitam lebih memilih pindah ke petak B4, benteng E menuju D3, pion A5, benteng D7 skak, benteng pukul benteng, dan benteng pukul benteng di D7 dengan tempo skak. Raja pindah ke petak F6, benteng B7, pion A4, dan di sini balasan dari Magnus Carlsen adalah balasan yang sangat super. Balasan ini yang menjadi dasar mengapa Tarigan Catur menyebut Magnus Carlsen adalah otak engine. Di sini Magnus Carlsen melakukan langkah yang sangat abstrak dengan pion menuju G5 dengan tempo skak. Dan di sini pengorbanan dari Magnus Carlsen ini diterima oleh Wesley So dengan raja pukul pion, benteng pukul pion skak. Ada tempo juga mengancam gajah hitam. Raja, di sini benteng yang menutup ya, dan benteng pukul gajah, pion pukul gajah, dan di sini Magnus Carlsen lebih memilih langkah yang agresif dengan pion menuju petak E7. Pion B pukul A2, pion berubah atau pion promosi menjadi menteri, dan hitam juga pion promosi menjadi menteri. Menteri E7 skak, raja H6, benteng skak di H4, benteng menutup, menteri F8 skak, menteri menutup, menteri F4 skak, pion hitam menutup di G5. Nah, di sini para pecinta catur sekalian dapat menebak
apakah dapat menebak 2, 3, sampai 4 langkah ke depan dari Magnus Carlsen yang membuat Wesley Su menyerah? Jadi, langkah skakmat ini atau langkah yang dapat membuat Wesley Su menyerah ini hanya dapat dilakukan ketika pion hitam sudah maju dari petak G6 hingga G5. Jadi ini dapat Tarigan Catur katakan adalah langkah yang sangat jenius, dan ini juga diakui oleh dua komentator yang bertugas ya, Peter Leko dan Tania Sakdev. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menteri skak di petak D6. Dan di sini balasan dari hitam adalah menteri menutup. Menteri skak lagi di F8 dan raja dan menteri menutup ya ke petak G7. Kita lihat apa satu balasan dari Magnus Carlsen yang membuat Wesley Su menyerah. Ya, gampang saja ya. Langkah itu adalah dengan benteng pukul benteng dengan tempo skak. Kita lihat di sini, apapun balasan dari Wesley Su, menterinya akan hilang. Apabila raja pukul benteng, menteri pukul menteri. Dan kita kembali. Apabila raja pindah ke petak G6, maka benteng pukul pion skak lagi. Terpaksa ya, raja pukul benteng dan menteri pukul menteri. Dan kita lihat dalam posisi seperti ini, jelas Magnus Carlsen menang mutlak dan dapat meraih keunggulan 1-0 atas Wesley Su dalam partai final Champions Chess Tour. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.